Oh, tapi udah dikasih tahu kalau nanti datang lagi harus bawa uang lagi. Iya. Oh, itu udah nggak benar sih, itu udah nggak benar. Kan 800.000, ya kan? Saya bilang saya nggak ada. Terus dia malah minta, Bang, ya udah Mas, ada nggak 100.000 kan gitu. Mas ada nggak cuma 100.000 atau berapa gitu kan? Saya bilang nggak ada, saya tuker. Dia lebih nyerang lagi untuk bisa dapetin uang saya kan. Ini apanya? Dia surat perjanjian. Hah? Pelunasan? Kwitansi Abang kena 600. Sama abang ini juga Abang 600. 600. Jadi hari ini saya hampir ketipu sama lowongan kerja yang ada di sosial media gitu ya. Jadi hari ini saya lagi ada di Harmoni, daerah Harmoni. Nah, iya ya. Jadi hari ini saya ada dua panggilan interview hari ini. Ternyata memang itu perusahaan bodong gitu ya. Nah, jadi kan saya ada dapat dua nih guys. Yang saya dapat dua. Saya nggak tahu nih, awalnya saya memang nggak ada curiga sama sekali ya. Maksud saya ya namanya panggilan interview gitu ya. Jadi saya semangat gitu. Jadi saya bismillah aja untuk datang, dan akhirnya memang dari awal saya masuk ternyata kok kayak ruko gitu guys. Dan udah ruko gitu, justru saya malah yang disamper sama pihaknya mereka gitu. Ayo. Nah udah kayak gitu ya kan, saya malah dijemput, ditanya ini mau ngelamar atau gimana. Pada akhirnya juga ujung-ujungnya saya diajak interview langsung. Dan di ruangan itu banyak gitu guys ya, banyak orang-orang yang udah diinterview juga barengan sama saya. Setelah interview ujung-ujungnya saya malah justru dimintain uang gitu guys ya. Jadi bilangnya itu saya pertama ditanya pakai rekening rekening apa gitu kan. Dia bilangnya kalau di perusahaan ini tuh harus pakai harus pakai BCA gitu kan. Sedangkan saya nggak pakai BCA, dan itu dibilang untuk deposit sambil dibikinin rekening gitu guys ya. Dan itu saya diminta 800.000 guys. Nah sudah 800.000, saya bilang nggak ada, saya nggak ada uang 800.000 gitu kan. Saya nggak ada uang 800.000. Dan terus saya dimintain terus. Saya bilang tetap nggak ada. Justru malah yang saya bingungnya itu adalah kok dari 800.000 akhirnya dia minta 100.000 gitu guys ya. Kok minta 100.000, katanya apa emang Mas nggak bawa uang 100.000 atau berapa gitu kan. Saya bilang nggak ada juga. Dan ketika itu memang agak lama dia minta uang sebanyak 50.000. Dia bilangnya untuk gini, saya kan mendaftar sebagai admin gitu guys ya, sebagai admin. Nah dia bilang ini untuk kita ngetekin lah, atau kita yang udah pegang nih posisi admin itu guys ya. Jadi karena dia bilang banyak pelamar nanti yang datang untuk jadi admin, jadi udah nggak bisa kalau saya bisa bayar dia sebanyak 50.000 untuk menetapkan itu guys ya. Dan itu banyak banget guys, jadi nggak cuma satu orang yang interview, tapi banyak, dan itu dijadikan satu ruangan gitu guys ya. Jadi kan itu di daerah Manggarai ya. Yang saya sekarang tuh di Harmoni, ini yang kedua. Dan saya ragu lagi guys, karena memang rukonya sama. Pokoknya maksudnya di dalam ruko itu yang memang sepi banget, kayaknya cuma dia doang. Undangan interviewnya itu via WhatsApp gitu guys ya. Anehnya karena saya memang udah nggak enak hati gitu ya, udah nggak enak pikiran saya, udah hati saya nggak enak. Saya lihat lagi itu panggilan interviewnya, ternyata memang cara penulisannya sama. Dan ya udah pokoknya persis. Dan di Harmoni ini guys, saya nggak jadi masuk karena memang saya udah pikir pulang aja deh tuh motor saya tuh. Saya udah pikir pulang aja. Dan nggak jauh dari PT ini guys, sebenarnya saya udah diri di depannya gitu, udah agak menjauh sedikit karena memang saya lihat ada orang yang keluar dari sana guys. Ternyata dia mau saya untuk berhentiin guys, untuk saya tanya dulu, untuk saya pastiin bener nggak ya itu lamarannya, atau bener nggak itu interviewnya, lowongan kerjanya. Dan yes, bener aja guys, dia kena
650.000 guys. Ini jadi nanti saya mau tanya juga sih orangnya kok bisa sampai kena 650.000 guys ya. Saya nggak tahu nih ini gimana ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan buat kalian atau buat saya juga untuk semuanya deh. Pokoknya yang namanya lamaran kerja setahu saya itu nggak ada yang namanya minta-minta uang, bahkan dengan nominal yang enggak yang di luar nalar kita deh. 800.000 dia minta, terus ketika kita bilang enggak dia terus memaksa untuk kita bayarnya gitu guys ya. Seperti saya tadi 800 jadi 100 dan jadi 50. Pada akhirnya saya memilih untuk pulang aja gitu guys ya. Ya udah pokoknya nanti saya coba tanya-tanya dulu nih. Tadi saya udah izin sama masnya sih buat nanya-nanya juga nih untuk bahas soal ini guys ya. Saya mau tanya kenapa dia bisa kena 650.000 guys ya. Abang tuh ada apa deh bang? Nih, lu mau foto? Ini apanya? Dia Ini surat perjanjian. Hah? Pelunasan? Abang kena 600. Sama abang ini juga Abang 600. 600. Oh. Kenapa abang bisa kena 600 nih dua-duanya nih bang? Bisa diceritain nggak bang? Mungkin nggak kerja juga dan kena hipnotis nggak ngerti juga. Ya mungkin gitu juga. Mungkin Karena pengen nyari kerjaan karena ya. nganggur ya kan, gue butuh kerjaan banget. Jadi ya bolehlah gue sisipin 600 gitu. Dan hasil 600 gue tuh ya dapat dari pemerintah juga sih. Kalau misalnya dihitung-hitung ya kalau misalnya gue kena tipu ya balik lagi ke duit. Kita doain aja bang. Semoga berkah deh. Iya. Biar perutnya buncit. Iya. Ini juga ntar kayak gimana? Iya emang sebenarnya bang tadi saya juga udah sampai bang. Saya udah sampai, cuma saya agak maju sedikit bang karena saya udah ragu dan sebelumnya saya udah tadi nih barusan. Kantornya itu. Nah barusan juga saya sama bang. Saya interview juga bang. Cuma saya yang biskuit apa? Nah Beda lagi ada. beda lagi. Nah itu yang saya dari yang Manggarai. Nah saya justru malah saya 800.000 bang. Pokoknya Yang pertama 800.000 saya bilang karena saya memang sudah tahu bang kalau kayak gini-gini udah saya enggak deh. Saya bilang mending saya pulang, saya angkat tangan. 800.000 bang. Saya kan 800.000 ya kan. Saya bilang saya enggak ada. Terus dia malah minta bang, ya udah mas ada nggak 100.000 kan gitu. Mas ada nggak cuma 100.000 atau berapa gitu kan. Saya bilang nggak ada. Saya dia lebih nyerang lagi untuk bisa dapetin uang saya kan. Saya bilang lagi nggak logis banget bisa. itu udah nggak logis karena memang bang yang saya tahu namanya interview atau lamaran kita nggak ada pungut biaya gitu bang yang saya tahu ya. Nah akhirnya yang saya lebih parah lagi kenapa dari 800.000 Gue dapat 100.000 jadi 50.000 lagi bang. Itu 50.000 bakal bayar nyewa gedung dia. nah itu dia yang saya kalau tadi bang kalau saya tuh tadi interview bareng-bareng. Kalau abang gimana bang? Diri sendiri saya. Ini sendiri. Kalau saya tadi bareng-bareng langsung brok satu ruangan. Itu benar-benar kayak ruko kosong bang. Iya. Cuma di set aja sama mereka. Bangku-bangku gitu bang ya. Jadi 650 abang. Bilangnya apa bang tadi janjinya? Katanya gocapnya itu buat validasi. Gocap validasi. Gue minta lagi kan. Buat bang, udah validasinya bulan depan aja pas gue udah serah terima kan. Bener nggak boleh. Terus kalau dia nggak boleh. Wah, gue udah Curiga dah. Masa nggak boleh gitu? Sedangkan gocap itu nggak ada tanda tangan yang kayak gini lah ya modelannya. 600.000 dapat ini aja udah. Cukup bang. Tapi abang abang dijanjiin hari apa bang buat datang lagi atau hari kerja Senin. mulai? Tapi gua nggak bakal datang. Kalau kita bayar 400.000 500.000 lagi. 500.000 lagi. kita hari Jumat udah langsung kerja ke Cipayung dulu. Kerjaannya ya nipu lagi kayak gini. Lu jadi ya Orang-orangnya dia lah. orang-orangnya dia. Habis Cipayung pelatihan baru ditaruh kerja katanya. Itu 500.000. 500.000 lagi. Berarti ini 600 untuk apa ya? Jaminan doang kalau kita udah ID. naruh lamaran. Iya, dia bilang ID gitu. Oh ID. Oh mungkin kayak gitu aja guys ya. Pokoknya gimana ya? Memang saya udah nggak serak sih maksudnya. Dan alhamdulillahnya saya udah tahu lebih awal kalau memang interview kayak gini bisa jadi penipuan gitu guys ya. Indikasi penipuan gitu guys ya. Jadi mungkin dari video ini teman-teman juga bisa belajar, semuanya juga saya juga bisa belajar. Kalau misalkan interview atau lamaran kerja itu kayaknya nggak etis kalau kita dimintain uang sampai nominalnya pun di luar nalar kita gitu guys ya. Dan ini ada pelajaran dari teman-teman yang memang udah kena 650.000.
Jadi adalah bang, mungkin pelajarannya apa bang? Enggak, tapi saya nggak bilang ini salah loh bang ya. Maksudnya saya nggak, takutnya malah memang dia benar gitu kan. Maksudnya bukan saya patahin semangat abang-abang nih, maksudnya gitu bang. Jadi gini, Jadi, lebih baik hati-hati. Jadi pelajarannya hati-hati. jangan ngasih uang gitu modelannya. Jangan kayak lu mau kerja tapi lu harus bayar dulu. Tuh, nggak boleh, jangan. Itu aja pelajaran. Mungkin gini guys, mungkin kenapa abang-abangnya bisa bayar, mungkin karena kondisi kali ya, mungkin karena tekanan, mungkin entah interviewnya yang kayak gimana di dalam kita nggak tahu juga guys. Jadi saya nggak masuk ke dalam. Ya abang hari Jumat datang, Senin datang, tapi kira-kira abang datang nggak? Kalau bayar lagi. Enggak bakal. Gua nggak bakal bayar lagi. Maksudnya gimana nih? Maksudnya? Kalau bayar lagi 500. Kan itu 600. Ini 600. 500-nya buat semacam penempatan gitu. Penempatan. Tapi kalau sumpah mau bayar lagi, kita nggak bakal datang. Gua nggak bakal datang lagi. Gua nggak bakal bayar Kita nggak lagi. bakal datang. Gua cukup gitu aja. Oh, tapi udah dikasih tahu kalau nanti datang lagi harus bawa uang lagi. Iya. Oh, itu udah nggak benar sih, itu udah nggak benar. Masalahnya nggak benernya ada 3 PT gitu. Tidak dong. Enggak, lebih. Di satu itu, di satu ruko. Lebih. Nih panggilannya sama. Panggilan semua sama nih. Apa? Panggilan ini. Panggilan WhatsApp. Oh, panggil WhatsApp. Oh, tulisannya mungkin. Tulisannya sama. Hmm, Sama yang penipu ini nih. Penipu interview ini nih. Nih. Penipu interview. Tuh sama. Hmm. Alamat PT-nya ini emang di iniannya. Oh, berarti emang settingan tulisannya udah kayak gitu, Bang. Settingannya emang gitu. Oke. Ini kalau nggak salah di jalan apa sih, Bang? Ini Jalan Suryo Pranoto. Suryo Pranoto nih guys. Ini arah Roxy, arah Harmoni itu. Pokoknya di situ lah. Kalau saya tadi di daerah Manggarai itu. Pokoknya saya daerah Manggarai sebelum lampu merah dan sebelum terminal Manggarai gitu guys ya. Dan apa ya? Pokoknya terima kasih buat teman-teman, sekali lagi hati-hati. Pokoknya nih abang-abang, semoga abang-abang nanti rezekinya dibalikin lah, ditambahin lagi sama Allah. Pokoknya semua. Ya pokoknya kita lebih hati-hati lagi guys ya. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Pokoknya hati-hati. Assalamualaikum. Yes, sudah sampai di rumah guys ya. Gelap. Enggak tidur ya? Paling ngeplok. Udah. Ternyata penipuan guys. Ternyata penipuan. Itu yang minta uang. Enggak lah, aku nggak kena. Itu dua-duanya ternyata sama tau. Iya, yang di Manggarai sama yang di Monas itu Harmoni sama. Dia minta bayaran. Dia minta uang gitu maksudnya. Aku untungnya aku nggak kena sih. Aku nggak pas mau masuk ada tulisan gitu, ada tulisan apa namanya, matikan handphone gitu, nggak boleh ngambil gambar atau video di dalam kantor itu kan. Aku masuk udah biasa tuh taruh lamaran biasa, terus aku interviewnya ini lagi satu ruangan, bukan aku sendiri. Jadi kayak berapa orang gitu ya, banyak ruangannya ruang kecil. Biasanya itu kayak model seminar gitu ya. Terus kata dia gini, nanti kamu kalau emang udah siap kerja gitu kan, hari ini siap enggak gitu kan, hari ini nanti bisa langsung penempatan kerja gitu kan, mumpung ada atasan di sini. Tapi kamu harus deposit dulu 800.000 gitu. Itu aman kok, 800.000 nanti dibalikin di akhir bulan kata dia gitu. 800.000 aku bilang, nggak ada bu kalau uang segitu, aku bilang aku nggak bawa uang gitu kan. 800.000 udah ngomong dia terus kakak ada tuh 800.000, akhirnya dia minta lagi berapa dah?
100.000. Dia minta 100.000, aku bilang nggak ada bu, saya nggak bawa uang gitu kan. Akhirnya dia turun lagi, emang kamu nggak ada uang 100.000 atau berapa gitu kan? 50.000 nggak ada. Aku bilang nggak ada. Wah aku denger tuh kalau itu udah ada palsu kan. Makanya kamu harus ngeluarin 20.000 juga bakal. Iya aku bilang ini goceng, kalau aku mau kasih aku kasih nih. Cuma kan aku pikir wah aku ada tempat satu lagi kan yang interview gitu kan. Aku mikir maksudku uang tinggal goceng. Aku harus mikir parkiran kan. Paling nggak di tempat sini parkir, di sana parkir gitu kan. Kalau aku kasih goceng mau kali dia. Udah aku mau ganti baju dulu. Oke guys, pokoknya kayak gitu. Jadi nggak tahu deh, saya nggak bilang ini penipuan atau apa gitu ya. Tapi yang setahu saya kalau memang kayak gini gitu, kalau yang pokoknya ngelamaran kayak gini, interview yang kayak gini, minta-minta uang gitu, kayaknya nggak etis deh. Kayaknya yang saya tahu itu penipuan gitu. Kalau saya baca-baca, dan untungnya saya lebih tahu duluan gitu kan sebelum saya kira mau untuk dihasut gitu. Tapi kasihan memang yang udah kena tuh 600, 6,5 gitu. Apalagi yang tadi udah satu orang itu, yang tadi itu istrinya lagi kan, udah kasih tahu istrinya, maksudnya kata istrinya sih jangan, tapi dia tetap bayar. Ya udahlah, tapi mudah-mudahan mereka diganti sih uangnya nanti, mudah-mudahan sama Allah ya. Ya guys, terima kasih banyak, semoga video ini bisa jadi pelajaran buat kita semua.